Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ya, bertemu lagi dengan Ustadz Ridho. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Silakan teman-teman bersiap. Ingat pijakannya ya. Yang pertama fokus, yang kedua tuntas, kemudian memakai benda sesuai fungsinya ya. Kemudian satu lagi teman-teman harus tertib ya. Baik, silakan sebelum kita memulai pembelajaran teman-teman menyiapkan buku tema 5. Oke, mari kita mulai ya dengan berdoa. Julusan mu'adzaban sama'an wa ta'atan, sikap berdoa, yadun diangkat, rosun ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan kelancaran ya. Baik, teman-teman, hari ini untuk bahasa Indonesia materinya adalah bagaimana mengungkapkan pujian atau kalimat pujian. Ya. Teman-teman bisa mulai membuka buku tematik tema 5 ya, halaman keempat ya. Sebelum kita membahas bukunya, apa sih kalimat pujian itu ya? Kalimat pujian itu adalah kalimat yang positif, yang baik, kalimat yang bertujuan untuk memotivasi ya, atau memberi semangat kepada yang kita puji. Dan tentu saja sebagai doa kita kepada teman atau orang yang kita puji ya. Baik, teman-teman tahu kalimat pujian sudah sering dicontohkan oleh baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mencontohkan kepada para sahabatnya bahwasanya beliau selalu memuji sahabatnya yang berbuat baik. Ya, contohnya pujian kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, bahwa mereka akan di surga. Ya, tentunya itu memberikan kesenangan kepada yang kita puji dan juga memotivasi agar selalu berbuat baik agar masuk ke surga. Ya, pernah juga Rasulullah memuji kepada Bilal bahwasanya Bilal masih hidup tapi sandalnya sudah terdengar di surga. Ya, jadi Bilal merasa senang dan termotivasi untuk atau bersemangat untuk beribadah ya, begitu. Jadi sudah dari dulu Rasulullah mencontohkan dan kita sebagai umatnya harus mencontoh ajaran Rasulullah. Ya, kenapa kita harus mencontoh ajaran Rasulullah? Karena memberikan kalimat pujian yang seperti Rasulullah lakukan juga merupakan ibadah. Ya, karena ciri atau syarat ibadah diterima yaitu pertama ikhlas pada Allah, yang kedua adalah sesuai contoh Rasulullah. Ya, Rasulullah telah mencontohkan bagaimana kita sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai masyarakat harus suka memuji orang lain yang lebih dari kita. Ya, jangan malu-malu atau sungkan-sungkan. Apalagi kepada teman kita, yang kita harus sering memujinya. Tapi tidak juga berlebihan ya.
sewajarnya saja. Baik. Boleh teman-teman buka buku tema 5 halaman 4 ya. Ya. Ustadz akan bacakan dari atas ya. Lalu teman-teman perhatikan kalimat pujian. Ya. Teman-teman juga sering bermain di rumah Ahmad. Mereka berlatih bernyanyi bersama. Mereka menyanyikan lagu Bunda Piara dan burung kakak tua. Ketika ketukan lagu cepat, mereka bergerak cepat. Ketika ketukan lagu lambat, mereka bergerak lambat. Titus menyanyikan lagu Bunda Piara. Titus bergerak mengikuti irama lagu. Ia bergerak cepat dan lambat. Teman-temannya memuji gerakan Titus. Wah, Titus hebat sekali, ucap Ana. Suaramu merdu sekali, Titus, kata Rasti. Gerakanmu juga serasi dengan lagu yang kamu nyanyikan, kata Ahmad. Kemudian mereka menyanyikan lagu burung kakak tua bersama-sama. Mereka bergerak sesuai irama lagu. Bernyanyi bersama teman merupakan pengalaman masa kecil yang menyenangkan. Baik teman-teman, dari teks tersebut dapat kita lihat ada 3 kalimat pujian dari teman-teman Titus kepada Titus. Yang pertama, wah, Titus hebat sekali ya. Kata hebat ya, itu adalah kalimat pujian yang bagus ya. Dan tentunya kita dahului dengan orang yang akan kita puji. Misalnya namanya Reno, kita bilang, Reno, kamu hebat sekali. Atau yang kedua, ada kalimat pujian, suaramu merdu sekali ya. Jadi yang dipuji adalah suaranya. Suaranya gimana? Suaranya merdu. Ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, gerakanmu juga serasi dengan lagu yang kamu nyanyikan. Ya, berarti dia kata Ahmad ini ya, berarti Ahmad memuji Titus bahwasanya gerakan Titus itu serasi. Ya, kata serasi itu adalah pujian. Baik, teman-teman paham ya? Ya, jadi untuk memuji orang lain yang bagus perbuatannya, kita bisa pakai kata hebat, kita bisa pakai kata merdu, ya, atau juga serasi. Paham ya teman-teman? Baik, silakan teman-teman buka lagi halaman 6 dan 7 ya. Halaman 6 dan 7 ya. Di halaman 6 itu ada ayo membaca yang berjudul mengungkapkan kalimat pujian. Wayan bergerak dengan sangat baik. Ia bergerak sesuai dengan ketukan lagu. Wayan dipuji oleh teman-temannya. Pujian adalah mengatakan hal positif dengan jujur. Memberikan pujian dapat membuat orang lain senang dan termotivasi. Ya, seperti yang tadi Ustaz sampaikan bahwasanya tujuan kita memberi pujian kepada orang lain adalah untuk membuatnya senang, gembira, dan juga memberi motivasi atau semangat ya, agar orang tersebut bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya. Yang kemudian kita buka halaman 7. Ya. Teman-teman, bisa teman-teman perhatikan di kertas tugas ada gambar-gambar seperti halaman 7. Ya. Bagaimana kalimat pujian yang tepat atau yang sesuai? Ya, gambar pertama misalnya yang bergambar sedang menyapu ya. Ini bisa teman-teman tulis atau isi. Misalnya, kalian rajin sekali karena sedang menyapu atau bersih-bersih. Atau bisa juga dengan ditambahi, Masya Allah, kalian rajin sekali.
begitu ya. Bisa ditambahin nama ya. Masya Allah, misalnya namanya Rasti dan Rana. Rasti, Rana, kalian rajin sekali. Ya, begitu ya. Dan begitu seterusnya. Misalnya yang gambar kedua adalah dia suka berbagi. Ya, suka berbagi. Jadi teman-teman bisa gunakan kata, wah, kamu baik sekali mau berbagi denganku. Nah, begitu ya. Baik. Ya, Ustadz singkat saja, tidak akan berpanjang lebar. Kita buka lagi halaman, misalnya halaman halaman 22. Ya, itu yang di dalam kotak gelap itu ada beberapa kalimat pujian. Ya, Ustaz bacakan ya. Pasti tulisanmu bagus dan rapi. Ya, yang di kotak ini ya. 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 Yang kedua, Titus, kamu menyanyi dengan bagus, suaramu merdu sekali. Ya, itu berarti memuji suaranya ya, suaranya bagus atau merdu. Tadi yang Rasti, tulisanmu bagus dan rapi, berarti yang dipuji adalah tulisannya. Yang ketiga, Wayan, kamu pintar menggambar, gambarmu terlihat sangat indah. Ya, pintar menggambar, berarti ini kita memuji bentuk gambarnya yang indah. Yang keempat ada Melani, tarianmu sangat bagus, aku menyukainya. Ya, berarti ini kita atau teman-teman memuji Melani bahwasanya gerakan tariannya sangat bagus ya. Baik. Ya, itu adalah beberapa contoh teman-teman kalimat-kalimat pujian yang bisa kita praktekkan atau terapkan kepada teman-teman kita yang mempunyai kelebihan ya. Ya, teman-teman bisa juga misalnya di halaman 26. Ya, yang gambar bawah ya. Ya, ada anak-anak yang sedang bermain atau berolahraga, yaitu bergantung. Ya. Ya. Kemudian di halaman 27 yang atas saya bacakan, teman-temannya memuji Wayan. Wayan, kamu hebat sekali, kata Rasti. Terima kasih Rasti, jawab Wayan. Mengapa kamu bisa bergantung dalam waktu yang lama, Wayan? Tanya Ana. Aku sering berlatih bersama ayahku, Ana menjawab Wayan. Nah, di mana untuk kalimat pujiannya? Ya, Wayan, kamu hebat sekali. Ya, itu adalah kalimat pujian dari temannya Wayan kepada Wayan bahwasanya dia hebat karena dia bisa bergantung lama. Baik, itu ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Ya, ini materinya insya Allah mudah dan mudah. Ya, mudah dan mudah sekali. Teman-teman silakan kalau sudah memahami bisa dipraktekkan kepada keluarga, adik, kakak, atau teman-teman kalian di rumah ya. Atau nanti kalau sudah sekolah juga boleh dipraktekkan. Kemudian teman-teman bisa mulai fokus sekarang mengerjakan tugas bahasa Indonesia ya. Lembarannya sudah ada ya, sudah siap ya. Ya, teman-teman bisa melihat gambarnya juga persis seperti yang di buku. Ya, ada gambar yang sedang menari, ada yang sedang berbagi, ada yang sedang menulis. Ya. Misalnya untuk yang gambar menari berarti bagaimana teman-teman pujiannya? Misalnya, wah, tarianmu bagus sekali. Atau, Masya Allah, gerakanmu bagus sekali. Ya. Kemudian misalnya yang bawah hanya yang anak pegang gitar, berarti dia sedang bernyanyi ya. Berarti bisa untuk kalimat pujiannya,
eh, permainan gitarmu bagus sekali, atau misalnya suaramu indah sekali, merdu sekali. Begitu ya teman-teman. Ya, insya Allah teman-teman bisa. Teman-teman juga bisa meminta bantuan kepada ayah bunda di rumah bagaimana kalimat pujian yang tepat. Ya, jika teman-teman masih bingung ya. Kemudian kita juga bisa menanggapi kalimat pujian dengan berkata terima kasih. Iya. Kata adalah terima kasih adalah kata yang bagus untuk menanggapi pujian yang disampaikan kepada kita. Biasanya kita dipuji ya teman-teman, kita sampaikan terima kasih gitu ya. Kamu juga baik, kamu juga hebat, ya, terima kasih, kamu juga pandai, begitu. Ya, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa dimengerti dan dipahami ya. Iya. Semangat teman-teman untuk belajar walaupun di tengah pandemi, di tengah virus corona ya, teman-teman tetap jaga kesehatan di rumah, belajar yang rajin ataupun insya Allah membuahkan hasil yang bagus, nilai yang bagus ya. Dari Ustadz Ridho, Ustadz minta maaf ya kalau ada salah kata atau salah bicara atau kurang jelas dalam menyampaikan. Ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.